wabarakatuh. Khususan malfadal kitab-kitab rasul pada dalam Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Wa Ibnu Nasr itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Nasr ay wa akhraja lan ngariwayatkeun sapa Ibnu Nasr. Imam Ibnu Nasr an Hisan bin Atiyah. Saking Hisan bin Atiyah mursalan hale rupa hadis mursal. Rokatani utawi salat rong rakaat. Yarka'u kang ruku, maksudnya ruku ya salat. Huma ing rakaatani sapa Ibnu Adam, anak keturunane Nabi Adam. Salat fi jawfil laili ing dalam tengah malam al-akhiri kang akhir. Khairun iku luwih bagus laukadu Ibnu Adam minad dunya saking dunya. Wa malan barang pihak kang tetep ing dalam dunya. Salat 2 rakaat di tengah malam yang terakhir, jam 1, jam 2, jam 3 ya, jam 12 ke bawah. Itu di sisi Allah ini lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Orang kadang-kadang cari dunia, ya kan? Belum tentu dapat satu dunia, kan paling juga berapa? Ya dapatnya berapa? Tapi itu sholat 2 rakaat itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Orang dulu nih saking mantapnya nggak mungkin mau ditukar, maksudnya sholat 2 rakaat di tengah malam dengan duit. Kenapa? Dia udah tahu nilainya sholatnya. Karena nanti di akhirat yang paling berharga nih sholat. Duit udah nggak berharga lagi. Misal Mang Dede misalkan dikasih bekal doa, dikasih bekal duit, mending mana, pilih mana sih Mang Dede itu? Iya, karena masih hidup, iya kan. Tapi kalau udah mati dia tahu nilainya, ternyata doa yang berharga. Duit udah nggak berharga karena masih hidup. Kalau udah mati dia baru tahu ternyata yang bernilai itu doa. Duit ya udah nggak laku lagi, mau dibelian apa dia alam barja. Tapi kan kita masa sih orang sadana nunggu kuda mati, ya kan? Maksudnya ya kita harus bisa menghargai itu sholat, itu doa. Kemudian laula an asukko, demi yakti lamun orang ngabotaken sopo ingsun ala ummati ingatase umat ingsun la faradtuhuma, maka yakti majibaken sopo ingsun huma ing rokaaten alai mingatase ummati. Nih Nabi ini saking sayangnya sama umatnya. Doa Kanjeng Nabi, sungguh kalau tidak khawatir memberatkan kepada umatku, aku wajibkan sholat 2 rakaat di tengah malam yang terakhir, jam 12 di sini ke bawah. Cuman Nabi kan sayang sama umatnya. Kalau diwajibkan, lo jangan sholat di malam hari, isya aja banyak yang kebablasan, apalagi tengah malam, nanti banyak yang dosa. Tapi aslinya Nabi ini pengennya kita nih sholat malam. Kenapa? Saking gede pahalanya. Kan itu kayak pulang dari sini habis ngaji kadang jam 1, udah sholat dulu, nikmat itu pahalanya besar. Sama katakan Nabi, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, karena Nabi ini kan nggak mau hal-hal yang berat, tapi Nabi pengen gitu. Kenapa? Nabi tahu nih pahalanya sangat besar. Cuman umatnya paham apa enggak nih? Kita yang jadi umatnya. Nabi kepengennya wajib. Qiyamul itu, tahajud itu kalau bagi para nabi wajib.
Kalau bagi kita sunnah. Ya makanya kita nggak ada potongan jadi nabi. Ya kalau nabi nggak pernah sholat qiyamul lail. Mau gimana ya kan? Kali begadang nonton bola, lu bola dibela-belain, sholat nggak dibelain, hati-hati loh. Iya, nanti dites di sono daerah ternyata dia lebih cinta bola daripada sholat, bahaya. Wa muslimun wa ahroja muslimun lan ngariwayatkeun sapa muslimun Imam Muslim di sahih riwayat Imam Muslim. An Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah. Nih dawuh Kanjeng Nabi inna fil laili satemene iku ing dalam waktu malam. Sesungguhnya di waktu malam la saatan sungguh ada waktu. La yuwafiquha yang tidak ngepasi. Ha kepada saah sopo abdun kaula muslimun kang muslim. Yas'alu kang nyuwun sopo abdun muslim Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala biang dalam saah minta apa min amri dunya sangi urusan dunia wal akhirat lan urusan akhirat. Kita di apa nggak dilarang, dipersilakan minta urusan dunia nggak apa-apa, minta harta nggak apa-apa, nggak apa-apa, minta rezeki yang cukup yang banyak buat ibadah nggak apa-apa. Baik minta urusan dunia maupun urusan akhirat, kalau ngepasi saat tersebut illa a'tahu kecuali bakal paring sapa Allahu abdun muslim wa dzalika utawi mekon saah iku kullu lailatin saben-saben wong tiap malam. Nih dawuh Kanjeng Nabi, setiap malam nih di malam hari ini ada saah, ada waktu yang kalau orang doa ibadah pas waktu itu kecuali Allah kabulkan permohonannya. Tapi kan kalau orang setiap malam misalkan ya qiyamul lail, tahajud tiap malam, mesti suatu saat ngepasi saat itu. Akhirnya tidaklah pas dia doa dengan saat itu kecuali dikabulkan. Orang tahajudnya setahun sekali. Ya gimana mau ngepasi saat itu? Jadi dawuh Kanjeng Nabi setiap malam itu ada saat ini waktu. Yang kalau seorang hamba yang muslim ngepasi saat itu, dia minta urusan dunia maupun akhirat kecuali Allah kabulkan. Dan saat itu adanya setiap malam. Ini anugerah lu, anugerah yang besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Dikasih saat, dikasih waktu yang kalau kita berdoa ngepasi waktu itu Allah kabulkan. Orang kan pas waktu itu tidur, ya kan? Baik minta urusan dunia maupun minta urusan akhirat. Akhirat misal pengen selamat lewat sirat, pengen selamat di alam barzah, pengen selamat di mizan sampai masuk surga misalkan. Dikasih sama Allah. Artinya begitu luar biasa, setiap malam dikasih. Lu kalau misalkan bupati mengumumkan di setiap malam aku mau kasih hadiah untuk tim sukses nih. Mana ada yang orangnya. Kita kan gak ikut-ikutan jinya. Nah, untuk tim sukses nih, siapa yang ngepasi di waktu yang saya tentukan, mesti dia dikasih hadiah umroh misal. Mesti pada begadang semuanya tuh. Iya kan? Setiap waktunya dia mungkin waktu ini. Bila perlu dirumus itu waktunya. Saking seriusnya. Pernah nggak ada orang cari tahajud begitu doa samping serius begitu? Ini kan gayanya malas-malasan, bangunnya pun malas-malasan. Tapi kalau orang misalnya bukan bupati begitu mesti semangat. Nah, coba yang semangat mesti bakal dikasih oleh Allah Subhanahu. Kita kan begitu nggak semua. Kalau masa terus sholat oge beda. Ya kan, kopi kalau nonton bola cenghar biasa, kalau sholat di ya Allah, malaikat kali boro-boro merek kesel kalinya. Kok gak semangat amat kayak gitu. Nah itu jangan model begitu, tunjukkan semangat. Karena orang Islam orang mukmin nih khasnya kalau diajak ibadah semangat. Orang munafik ibadah tapi malas.
Wasyaikhoni lan ngariwayatkeun sapa Syekhoni Imam Bukhari lan Muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yanjilu temurun sapa Rabbuna pangeran kita, maksudnya rahmatnya. Kalau Wahabi enggak, yanjilu Rabbuna nih Allah turun dari aras ke langit dunia. Lu emang ya Allah kayak makhluk begitu. Bahaya. Maksudnya ya memang kalau lihat tekstualnya yanjilu Rabbuna, tapi nggak semua diartikan arti secara tekstual. Itu turun rahmatnya Allah, yanjilu temurun opo Rabbuna rahmate pangeran kita. Tabaraka mundak-mundak kebagusannya sapa Rabbuna wa ta'ala mahlur sapa Rabbuna. Bahkan di sini ada amruhu. Maksudnya yang turun itu adalah perintahnya Allah, anugerahnya, titahnya Allah. Apa Pak Presiden memantau seluruh ibu kota, belum tentu kan dia yang datang, mungkin cuman dipantau biasa aja, iya kan gitu, menurut anak buahnya. Presiden mengatur urusan ekonomi, lo emang kan anak buahnya, nggak mesti harus itu, bahasa begitu nih. Kula lailatin dalam saben-saben wengi, setiap malam rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, Allah turunkan kemana? Ila sama dunya, ke langit dunia. Hina yabko ing dalam semangsane tetap opo sulusul laili sepertelune malam. Al akhiri kang akhir, ketika sudah sepertiga malam yang terakhir. Anggaplah jam 3 apa jam 2. Tuh. Saking maha baiknya Allah. Rahmatnya Allah turunkan. Dan Allah menawarkan payakulu maka ngandika sapa Rabbuna man utawi sapa iku yad'u lamun doa sapa maning ingsun pastajiba maka nyembadani sapa ingsun lamun maring man, siapa yang memohon kepada aku kabulkan. Cuma kan pada kerek semuanya. Ada yang bangun nonton bola, iya kan, nonton bola, nonton ini sinetron atau apa, main HP. Ini Allah yang menawarkan diri. Man yad'uni, siapa yang memohon kepadaku pastajibalah maka aku kabulkan. Waman utai sapa wong iku yasaluna lamun nyuwun sapa ning ingsun pautia maka we sapa ingsun himan, siapa yang memohon permohonan aku beri permohonannya. Erek, padahal kita punya banyak hajat sama Allah. Pengen segala permasalahan hidup kita diselesaikan oleh Allah, tapi ya malas tetap ibadahnya loh. Iya kan? Mestinya coba memohon, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Iya kan? Mau gimana? Kemudian apa lagi? Waman yastaghfiruni, siapa waman utai sapa wong iku yastaghfiruni lamun nyuwun ngampura sapa maning ingsun fa aghfirallah maka ngampura sapa ingsun maring man. Dan siapa yang mohon ampun? Kita nih bukan lagi punya dosa, gudangnya dosa, tapi Allah Maha Pengampun. Siapa yang meminta ampun kepadaku fa aghfirallah, aku ampuni. Makanya sempatkan waktu-waktu bangun wudu, jangan bangun kencing doang kayak kucing, habis itu tidur lagi. Ya Allah, ya apa hebatnya bangun begitu kan? Bangun paling enggak minimalnya deh 2 rakaat. Makanya ada orang sufi ini, salah seorang wali wiridanya kalau malam cuman anak, aku. Orang pertamanya nggak paham apa ini aliran sesat. Ternyata dia ini mendengar panggilan malaikat memanggil, siapa yang memohon kepadaku maka aku akan berikan permohonannya, anak aku. Siapa yang meminta ini minta itu, aku akan kabulkan permintaannya, anak. Makanya di malam hari itu dikatakan adalah pasarnya para kekasih Allah. Kita nih kan pagi-pagi ke pasar borong ini borong. Nah, para kekasih Allah malam itu buat ngeborong. Makanya sempetin buat doain orang tua kita ya.
biar selamat semuanya di sono, anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Terus kan kita punya hajat banyak, pengen hutang kita lunas, pengen kita bisa ibadah haji, ibadah umroh, pengen kebeli Al-Fatihah. Kan itu doa minta malu. Punya Al-Fatihah, kalau bisa punya apartemen juga, istrinya nambah lagi misal. Silahkan aja, yang penting permohonan yang halal, nggak apa-apa. Kecuali mohon sesuatu yang haram nggak boleh. Wa Ahmadu lan ngariwayatkeun sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Daud lan Imam Abu Daud an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. Nih, Nabi mendoakan rohima, muga-muga paring rahmat, didoakan sama Nabi, semoga memberikan rahmat. Siapa sapa Allah Gusti Allah rajulan ing wong lanang koma kang tangi sapa rajul bangun minal laili saking waktu wengi. Kemudian pasola maka salat sapa rajul wa qada lan tangi sapa rajul wa qada lan gugah. Gugah teh ngaudangkeun. Gugah apa bahasa? Ngaudangkeun. Gugah. Membangunkan sapa rajul imro'atahu ing bojo wadon rajul. Pas sholat maka sholat sapa imro'ah, bangunin. Dia bangun, istrinya dia bangunkan. Pengen aba, maka lamun kebek, maksudnya mau kebek tidurnya, bangun. Neng bangun, ya bangun. Nah doha maka nyiprati sapa rajul, piwajah ing dalam wajah imro'ah, almaing banyu cipratin wajah istrinya mak baik, bangun. Kalau model istri kita gituin, mengkar udah malam-malam. Ya emang taraf aja dua-duanya. Ini luar biasa loh. Maksudnya didoakan sama Nabi. Kadang orang jauh-jauh cari doa sampai ke Madura, sampai ke Aceh. Nih lu, Nabi yang doa. Kira-kira kalau Nabi yang doakan dikabul apa enggak? Ini kata Nabi, ya cari doa kemana-mana bagus aja. Cuman nih doa Nabi jangan ditinggalkan. Doa kanjeng Nabi rahimallahu imro'an, rahimallahu rajulan, semoga nih Nabi berdoa Allah merahmati seseorang yang dia bangun di malam hari mau tahajud kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya kebek tidurnya nggak mau bangun, cipratin wajahnya. Jadi sunnah tuh cipratin. Nabi yang perintahkan. Tapi jangan seember. Kalau seember ngajak perang. Itu nama ciprat doang, maksud titik wajahnya gitu loh. Jangan lu ngaji salah paham. Segayung cipratnya istrinya. Suruh semua Pak Ustad, udah nggak usah kan yang Pak Ustad, aliran sesat. Pasti, iya kan? Ya, iya. Nabi cipratin. Akhirnya sholat semuanya. Ya Allah, itu keluarga didoain sama Nabi. Masa kita nggak bahagia tuh? Loh, kita punya keluarga didoakan amanah. Kita dapat doa dari bupati aja udah senengnya minta ampun. Yang belum tentu doanya makbul. Iya kan? Belum tentu bupatinya soleh. Loh, ini doa dari Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa tuh bangun dari sini, istrinya bangunin. Nggak bangun, ambil air cipratin ke wajah. Lu Neng kenapa aku melakukan ini? Supaya dapat doa Nabi. Lu mantap. Nggak bakal ngambek insya Allah. Asal cipratin, kecuali seember diguyurin. Kemudian warohima lan muga-muga paling rahmat sapa Gusti Allah imro'atan ngawadon. Tadi laki-laki. Dan semoga kata Nabi, Allah merahmati seorang perempuan. Komat kang bangun, kang tangi sopo imro'ah minal laili saking wengi. Perempuannya malam, biasa suaminya kerek gitu ya. Dia udah bangun. Kemudian pas sholat, maka sholat sopo imro'ah, sholat ya mulai. Setelah sholat, wae qadot. Lan gugah sopo imro'ah jauh jaha ing bojo lanang imro'ah. Kemudian si istri ini membangunkan suami. Pain aba,
Kalau suaminya kebak, dibangunin gak bangun-bangun. Nadohat maka nyiprati sapa imro'ah biwajihi ing dalem wajah jawaj almaing banyu. Nih perempuan nih, dengerin kalau ada di TikTok ya. Nah, perempuan. Kata doa Kanjeng Nabi nih, semoga Allah merahmati seorang perempuan. Doa Nabi nih, pasti manjur, pasti makbul. Semoga Allah merahmati perempuan yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat qiyamul lail. Setelah sholat, lihat suaminya masih kerek aja. Dibangunin itu suaminya. Dibangunin gak bangun-bangun. Ambil air seember. Enggak. Cipratin ke wajahnya. Kemudian suaminya bangun sholat. Itu perempuan, itu keluarga dapat doa dari Nabi. Masa nggak mau kita punya keluarga dapat doa dari Kanjeng Nabi? Mesti itu keluarga bakal banyak kemudahan dalam kehidupannya. Orang Nabi yang doakannya itu keluarga bakal jadi keluarga yang tentrem. Orang mau nikah doakan semoga samawa katanya. Samawa. Sholat gak pernah bangun malam. Itu penting. Ini calon pengantin nih. Iya kan, ajak istrinya bangun malam. Cipratin tuh. Iya supaya sama dapat doa Nabi rahmat. Kalau udah dirahmati loh, keluarga yang dapat rahmat ya udah tenang, tentrem, adem, ayem, rezekinya lancar. Nah pulang ke sini udah ambil gayung. Lihat istrinya. Banjur. Ini luar biasa lu maksudnya. Doa Nabi ini tembus sampai akhirat. Doa Nabi rahmatnya tembus sampai akhirat lu. Kita bakal keluarga nanti bukan hanya bahagia di dunia, nanti bakal bahagia lagi di akhir. Itu program kan. Makanya yang duda pas nih nanti cari istri yang model begitu tuh. Ya kalau malam bisa dibangun kan. Mantap. Wa Abu Dawud wa ahraja Abu Dawud lan ngariwayatkeun sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wa Nasa'i lan Imam Nasa'i ngariwayatkeun hadis an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. Idastai kodo ing dalam nalikane tangi bangun sapa rajulu wong lanang seseorang minal laili saking waktu bengi. Misalkan seorang suami bangun di malam hari. Setelah bangun wa kodolan gugah sapa rajul ahlau ing bojone rajul, dia membangunkan istrinya. Wa sholaya lan salat sapa rajul wa ahluhu, istrinya salat, suaminya juga salat. Rakaat ini rakaat, padahal nggak banyak sholatnya cuma 2 rakaat. Maka apa? Kutiba maka den catat sapa rajulan ahlu minadzakirin Allah kasiro. Minadzakirin saking pirang-pirang wong lanang kang zikir. Allah misalnya kasiron kalawan akeh wa zakiratilan pirang-pirang wong wadon kang zikir. Itu perempuan dan suaminya dicatat oleh Allah orang yang banyak zikir, padahal cuma 2 rakaat. Dan orang yang banyak zikir itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang dipuji Allah pasti orang yang selamat, orang yang dibanggakan, diridhoi oleh Allah. Tuh, kalau kita pengen termasuk ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran, kata Allah, orang beriman zikirlah kamu, zikir yang banyak. Kalau kita pengen termasuk dalam ayat Al-Quran, orang yang berzikir yang banyak, bangunkan istri. Cuman 2 rakaat doang. Suaminya sholat 2 rakaat, istrinya sholat 2 rakaat, habis itu misalkan tidur lagi nggak apa-apa. Tapi itu suami dan istri dicatat minaz zakirina Allah katsira wa zakirat. Laki-lakinya termasuk orang yang banyak zikir, istrinya orang yang banyak zikir. Nikmat luar biasa loh. Orang kalau ada ilmu gitu, hanya pulang dari sini deh bangunin istrinya. Dan sholat dulu mah.
Masa nggak takut sih mah, tuh banyak yang mati mendadak. Mending lu kita dicatat orang yang banyak pikir, berarti dicatat golongan orang-orang yang beruntung. Tadi kalau nggak bangun-bangun air CM. Udah gak usah ngajak Pak Ustaz lagi, gak bener. Wa Abu Daud lan ngariwatkeun sapa Abu Daud, Imam Abu Daud, an Aisyah ta sanging Siti Aisyah radhiyallahu anha. Do Kanjeng Nabi mamin imriin, ora ono utai wong swiji, seseorang, tidak ada seseorang. Ya kunu kang ono iku lau kado imriin, apa salatun salat bil laili ing dalam waktu bengi. Kemudian pagola bak maka ngelindi huing imriin alai ngatas alaiha ninggali ngatas salat. Apa namun sare biasa sholat malam cuman saking ngantuknya, mungkin aktivitasnya padat ya kan, sampai ke bablas. Tetap illa kataba angin nulis sapa Gusti Allah maring imriin, lahu maring imriin ajra sholatin ganjaran salate imriin. Wa kana lan ono apa naumuhu sarene imriin aling atas imriin iku sodakotan, jadi sodako. Ini tapi bagi orang yang udah biasa qiyamul lail, biasa setiap malam tahajud, biasa. Suatu hari mungkin saking padatnya kegiatan di siang hari, tidur kebablas, ngantuk capek udah, sampai enggak qiyamul lail, ninggalin qiyamul lail. Bangun-bangun dah subuh. Ternyata tetap ditulis pahalanya qiyamul lail. Dan tidurnya ditulis pahala sedekah. Tapi bagi orang udah biasa, kita biasa enggak qiyamul lail ya enggak ditulis apa-apa. Iya kan? Malam hari bangun nonton bola, main HP, ya mungkin dicatat orang yang nonton bola. Tuh, maha baiknya Allah. Orang padahal ketiduran tetap ditulis pahala qiyamul lail, dan tidurnya ditulis pahala sedekah karena udah biasa. Misal loh, kita waktu sehat, waktu jag-jag zikir, terus katiban, suatu saat sakit nggak bisa ikut, tetap ditulis pahala ratiban. Palahum ajrun ghairu mamnun, bagi dia pahala nggak putus. Tapi biasa berjamaah, suatu hari sakit nggak bisa, tetap ditulis. Makanya biasakan hal-hal yang baik ini. Kita biasa ngaji, suatu saat sakit nggak ngaji, ditulis pahala ngaji. Itu. Kecuali kita sehat aja enggak, misalkan ya mau gimana yang nggak ditulis, orang ke situ sehat nggak ada apa-apa juga enggak. Wa Syekhoni lan ngariwayatkeun sapa wa roja sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Ngariwayatkeun hadis an Abdullah bin Amr bin As, saking Abdullah bin Amr bin As. Nabi berkata kepada Abdullah begini, ya Abdullah, hai Abdullah, la takun ojo ono sapa sira, jangan ada kamu misla pulanin, seperti si pulan. Kamu jangan seperti pulan ya Abdullah, kata Kanjeng Nabi. Karena ono sapa pulan iku yakumu, tangi sapa pulan al-lailin waktu bengi, maksudnya bangun di malam hari sholat. Fatatruku maka ninggal sapa pulan enggak tangi doang qiyamul lail ing qiyamul lail. Kata Kanjeng Nabi, ya Abdullah, jangan kayak si pulan. Kenapa? Bangun malam hari cuma nonton bola doang, nggak qiyamul lail. Tuh, kata Nabi. Bangun malam cuma main HP doang, nggak qiyamul lail. Lu kata Nabi, jangan kayak gitu, jangan kayak situ, jangan. Tuh jangan tersinggung lu ya, biasa aja. Biasa-biasa aja. Itu gitu loh, kata Nabi. Jangan kayak si pulan. Malam hari bangun main HP doang, nggak qiyamul lail. Malam hari bangun nonton bola doang. Nabi pesan sama Abdullah, jangan kayak gitu. Udah bangun ya udah bablasin qiyamul lail.
Itu tadi pertama pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lu kita misalkan kerja siang malam, kira-kira sanggup beli dunia beserta isinya? Sekabupaten aja nggak mungkin kayaknya. Ya, jangan sekabupaten, sedesa aja tanah kita semua nggak mungkin deh. Iya. Apalagi terus kita mau bangga apa lagi? Itu. Wahaka lan nyeritakeun sopo al Yafi, ini ada kisah. Sopo al Yafi Imam Yafi nyaritakeun menceritakan ani Syekh Abi Bakrin Ad-Dorir saking Syekh Abu Bakar Ad-Dorir. Kala ngandika sapa Syekh Abu Bakar, kana ono iku pijawari atau pijiwari jiwar ing dalem tonggo ingsun sapa sabu nong enom. Kata Syekh Abu Bakar nih, aku punya tetangga seorang pemuda. Pemuda. Emang ada pemuda apa bukan? Tetanggaku pemuda, seorang pemuda. Kalau Hamdi mah kekecilan kan. Pokoknya pemuda aja ya. Tetanggaku kata saya Abu Bakar seorang pemuda. Hasanun kang bagus, orang pemuda yang tampan, gagah kan. Ini emang adik. Pemuda tampan. Ya sumukang puasa sopo sab an-naharo ing dalam waktu awan. Ini pemuda ini udah ganteng, udah tampan, siangnya selalu berpuasa, soleh. Udah tampan, puasa. Wala yuptirulan ora buka sopo sab, puasa terus nggak buka-buka. Ya maksudnya maghrib buka, nanti besoknya puasa lagi gitu. Puasa terus. Ini pemuda yang begini nih idola kaum wanita. Ya. Soleh, ganteng. Puasa terus kan irit biayanya kalau puasa terus, ya kan? Beda pagi udah ngebul aja udah kayak kereta. Olok biayanya kan sampai sore sampai pagi udah berapa coba itu? Wayakumulan tangi sopo sab alaila ing dalam waktu bengi walayanamu lan ora tahu sare sapa sab kalau malam ibadah terus nggak pernah tidur. Wah ini siangnya puasa, malamnya ibadah, sholat, zikir. Pajaa maka tekaning isun yoman dan suci dino. Kemudian terjadilah suatu hari kepadaku. Wakolan ngucap sopo sab ya ustadi. Bener ya. Ya ustadu hai ustad. Ini satu meneh ingsun nimtu sare sopo ingsun anwirdi ninggal sangi wiridan ingsun allailatain dalam waktu bengi. Suatu hari aku ketiduran. Biasa beliau ini setiap malam qiyamul lail sampai siangnya puas. Tapi pernah wahai guruku, satu malam nih aku ketiduran, meninggalkan wirid, ninggalin sholat, ninggalkan wiridan. Akhirnya mimpi beliau nih. Paro itu makan ningali sapa ingsun mimpi. Kana mihrabi koyo satu mihrab ingsun, tempat sholatnya mihrab. Tempat sholat atau pengimaman dah kalau sholat. Tempat sholatnya itu kok disakwa teman-teman sigar opo mihrabi, padahal satu malam doang. Dia kebablas, mungkin capek ya, meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan wiridnya, langsung mimpi mihrabnya itu belah. Belah ini? Apa mungkin keramiknya ya? Kalau zaman sekarang, kalau dulu mungkin belum ada keramik, belah. Mihrabnya belah. Wakaani lan koyo satu meningsun. Wakaani ya bener ya. Iku bijiwarin kalawan pirang-pirang wong wadon enom. Ternyata dari mihrab yang keluar itu keluar perempuan yang muda-muda. Mimpinya perempuan cantik-cantik, bayangin. Nggak pernah kan kita mimpi begitu, karena bukan ahli tahajud. Di mihrabnya itu keluar, mihrabnya belah, keluar para perempuan muda cantik-cantik. Qad kharajna, teman-teman metu sopo jiwar
minal mihrobi saking mihrab. Itu para perempuan yang cantik-cantik itu keluar daripada mihrab. Lam aro ora tau ningali sapa ingsun ahsan ing leuwih bagus apane wajan wajah minhuna sang jiwar. Ini perempuan nih, aku belum pernah menyaksikan perempuan yang cantik ini. Cantiknya luar biasa. Aku pernah jalan-jalan ke mall, ya lihat orang cantik tapi nggak secantik ini. Ini cantiknya luar biasa. Wa idan dumadakan dalam mimpinya pihina iku ing dalam jiwar wahidatun utai wadon siji sauha ukang elek rupane pauha akang banget elena. Tapi di antara perempuan yang cantik ini ada salah satu yang jelek, yang lainnya cantik-cantik luar biasa. Tapi di antara perempuan yang cantik-cantik semuanya itu ada satu yang jelek. Lam aro kang ora tau ningali sapa ingsun akbaha ing wadon kang leuwih elek min hakatimbang sang wahidah apane mandoron ningalane. Aku belum pernah melihat perempuan sejelek ini. Kita lihat di sini enggak ada yang jelek, tapi enggak sejelek ini lebih jelek. Mungkin mirip ini betul malampir. Bahkan lebih jelek daripada malampir. Maka fakultu maka ngucap sapa ingsun liman iku kade sapa antuna utawi sira kabeh wadon. Dia mimpi dalam mimpinya bertanya kepada para perempuan cantik. Kamu nih semuanya wahai para perempuan cantik untuk siapa? Kita kan kalau tanya, kau tercipta untuk siapa? Iya. Untuk siapa kamu ini? Waliman hadhihi waliman iku kadue sopo hadiu teki waidah. Dan ini yang jelek ini untuk siapa? Nanya sama yang cantik-cantik, dia tanya, kamu perempuan yang cantik-cantik untuk siapa? Ini yang jelek untuk siapa? Fakul maka pada ngucap sopo jiwan para perempuan yang cantik. Nahnu layalika. Nahnu teki kita iku layalika pirang-pirang wong sira. Allati rupane layalika maudoina kang wis lewat opo allati. Aku nih perempuan yang cantik-cantik semuanya nih, ini adalah malam-malam kamu yang setiap malam kamu tahajud sampai pagi. Ini pahala tuh. Makanya tahajud kadang orang muasai perempuan malam ini gak dapat perempuan satu doang juga. Tuh, memang udah tahajud lillahi ta'ala, dapatnya lebih cantik daripada yang kita harapkan. Oh. Wahadi, nah adapun perempuan yang jelek, iku lailatu naumika wong ini saresiro. Nah perempuan yang jelek itu, itulah yang ketiduran itu dia nggak tahajud. Oh, kira-kira kita nggak pernah tahajud dapatnya di sono yang gimana? Di satu malam aja udah jeleknya begitu. Ya kan? Kira-kira tuh yang nemeni kita nanti di sono. Sampai dikatakan begini, walau mita, ya benar ya. Walau mita lamun mati sopo siro pilailatika ing dalam wongi siro. Kalau kamu mati pada malam kamu ketiduran gak tahajud itu, hadiru pada kikilailah lakanat mangkayakti ono opo hadi kila wahidah iku hadzuka bagian siro. Kalau kamu misalkan mati di malam itu nggak tahajud, maka perempuan yang paling jelek ini bagian kamu. Makanya kita lu pengen yang cantik apa ini, itu bagian kamu. Untung jika kamu gak mati, jangan mati. Itu dibicarakan begitu sama. Akhirnya pasahiko maka jerit. Saking takutnya orang lihat aja udah malas, apalagi perempuan ini nemenin nanti tidur bareng misalkan nih bareng. Akhirnya dia menjerit dong gitu. Untuk kalau kamu mati malam itu, tuh perempuan yang jelek itu, paling jelek itu jadi bagian kamu. Akhirnya dia mendengar bahasa begitu, pasahiko mangka jerit sopo sab syahkotan kalawan jeritan kang banget, menjerit yang keras-kerasan. Wahororo lanjung kalau sopo sab maetan hale mati, langsung saat itu dia meninggal. Rohimahullah, rohimah muga-muga paling rahmat hu ing sab sapa Gusti Allah. Jadi kita kan ada gambaran
Nanti lu bagian kita nih perempuan di akhirat nih kira-kira yang gimana kita yang tahu sendiri. Ya. Yang cantik apa yang jelek kita yang tahu sendiri. Udah, kita tahu tuh bagiannya. Wahukia lan den ceritakan an ba'di sholihin saking sebagiannya pirang-pirang ngongkang soleh kabeh. Opo ana satuna kelakuan iku kola ngandika sopo ba'du sholihin, diceritakan dari sebagian orang-orang yang soleh, para wali. Nih ba'du sholihin berkata nih, roa itu ngimpi sopo ingsun Sufyan Ats-Tsauri ing imam Sufyan Ats-Tsauri bin namin dalam waktu sare ba'da mautihi ing dalam sause wafat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri udah meninggal. Itu sebagian orang soleh nih mimpi ketemu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri udah meninggal. Pakul tu maka ngucap sapa ingsun lawe maring Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kaifa haluka? Kaifa iku kaya apa haluka? Utawi tingkah siro. Maksudnya kalau bahasa kitanya mimpi ketemu Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri? Apa engkau dalam nikmat atau dalam azab? Dia nanya, ya Aba Said, ya Aba Said. Aba Said ini nama kunyahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, orang biasanya gini, kalau punya anak misalkan Abdullah nanti sebutnya Aba Abdillah gitu. Bapaknya Abdullah gitu. Itu nama kunyah. Dipanggil ya Aba Said. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri dipanggil wahai Abu Said, enggak dipanggil wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, enggak. Wahai Sufyan Ats-Tsauri enggak, tapi yang dipanggil nama kunyahnya. Bagaimana keadaan wahai Abu Said atau Aba Said. Jadi dipanggil nama kunyahnya. Fa'arada maka mengosopo Imam Sufyan Ats-Tsauri anisa ingsun. Imam Sufyan Ats-Tsauri berpaling, kayak enggak seneng dipanggil nama kunyah. Berpaling Imam Sufyan. Enggak jawab. Melengos gitu. Wa qala lan ngandika sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, laisa ora ono apa hadai kiki zaman iku zamanul kunna, zamane kunyah. Sekarang ini bukan saatnya panggil nama kunyah. Gitu. Kalau sebenarnya nama kunyah, kalau itu golongan itu punya nama kunyah semuanya. Abu ini, Abu itu ya, Abu Gosok. Sekarang udah nggak zamannya gitu ya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya pakul tuh maka ngucap sapa ingsun lawan maring Imam Sufyan Ats-Tsauri, kaifa haluka ya Sufyan. Langsung pakai namanya, enggak nama kunyahnya. Bagaimana keadaan wahai Imam Sufyan? Karena beliaunya enggak mau dipanggil dengan nama kunyah. Akhirnya pansa maka tumandang sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri iku yaqulu ngandika sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri, dijawabnya pakai syair. Oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dijawab pakai syair. Imam Sufyan Ats-Tsauri bersenandung. Nazartu ila rabbi iyanan faqala li hanian ridhoi angka ya ibna Sa'id. Nazartu ningali sapa ingsun ila robbi maring pangeran ingsun iyanan halengedeng. Aku melihat Tuhanku secara nyata. Ya maksudnya apa ya? Dengan mata hatinya ya. Enggak kita ya apa? Karena Allah ini bukan kayak makhluk ya. Begitu maksudnya. Gitu. Ya maksudnya Allah menunjukkan ridhonya. Fakola ketika aku melihat Tuhanku ini, maksudnya melihat dalam apa, dalam arti bukan kayak melihat makhluk begitu ya. Pakola maka ngandika sapa Rabbi maring ingsun hanian enak sapa sira. Hanian dalam keadaan nyaman. Allah berkata kepadaku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, engkau dalam keadaan enak, keadaan nikmat, dalam keadaan yang sangat nikmat. Ridho utai ridho ingsun iku angka kanggo sira. Ridhoku untuk engkau ya Aba Said. Kalau Allah mengatakan ridhoku untukmu, udah keadaan yang paling nikmat. Jangan diridhoi Allah, orang diridhoi bupati aja hidupnya sejahtera, nyaman gitu ya. Farhan diridhoi presiden misalkan Pak Prabowo Farhan gitu. Iya.
apalagi Allah yang ridho. Lakon kunta teman-teman ono sapa sira iku qawaman wong kang salat tungi. Kenapa Imam Sufyan Tsauri sampai dapat ridho Allah? Karena engkau orang yang selalu salat malam. Idil lailu ing dalam nalikane ute wengi iku qadaja teman-teman peteng apa lail bi ibratin kalawan oleh bibroti mustakin gitu ya, kan oleh wong kang bronto wakol binan ati amidin kang nejakwat. Karena kamu ketika malam udah gelap gitu, engkau bangun di malam hari qiyamul seperti bangunnya orang yang rindu dengan semangat yang kuat pengen tahajud. Makanya bukan qiyamul wahai orang rindu. Makanya dikatakan kalau engkau cinta kepada Allah mestinya malam hari bangun. Di saat orang pada terlelap tidur waktu gelapnya malam, apalagi pas hujan, mesti kita nih akan senang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang pencinta dia akan senang berduaan dengan orang yang dicintainya. Apalagi malam hari gelap nggak ada siapa-siapa ya, tambah senang. Begitu betul. Padunaka maka ngalapan sapa sira pahtar maka milih sapa sira ayya qasrin ing dindi umah panggung, maksudnya gedung mewah istana. Turidu ngarepakan sapa sira ing qasrin, sampai ditawarin mau istana yang mana. Istana di sono batu batanya emas, ya kan? Batu batanya suara. Kamu mau istana yang mana? Semegah-megahnya istana dunia ini batu bata tetap batu bata tanah, iya kan? Itu emas. Kamu pilih yang mana yang kamu inginkan? Wajunni lan soana sapa sira ning ingsun fa inni maka sareng ingsun angkasi sira iku guru baidin ora ado, dan berkunjunglah engkau kepadaku dan karena aku memang tidak jauh kepadaku. Nikmat sekali ya kan, tuh orang soleh begitu. Masa kita nggak punya sih cita-cita pengen jadi orang yang soleh gitu ya, pengen dapat ridho Allah, cita-cita aja dulu ya kan. Padahal ini lebih hebat daripada raja-raja yang ada di dunia, iya kan. Lo emang jadi presiden enak, lo capek di demo terus, ya. Iya kalau soleh, kalau nggak soleh berat di sana. Wa Abu Dauda wa aroja Abu Dauda lan ngarotin sapa Abu Dauda Imam Abu Daud. Wal Hakimulan Imam Hakim an Ibni Abbas saking sahabat Abdullah bin Abbas. Wa sahahalan nyoheaken kuing hadis sapa Ibnu Hujaimah. Imam Ibnu Hujaimah, ini hadis sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Hujaimah. Wa sanalan milang-milang hasan, milang-milang bagus. Kuing hadis sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap hadis ini hasan, jadi bukan dhaif. Hadis hasan. Al-Hafidz ini gelar orang yang hafal 100.000 hadis, 100.000. 100.000 kitabnya, lemari penuh. Hadis Bukhari paling bangsa 5.000-an, 6.000 segitu dah kurang lebih. Nabi Daud bangsa itu 3.000. Ini 100.000. Punya gelar Al-Hafidz nih, orang yang hafal hadis 100.000 beserta riwayat dan diroyat. Hafal. Ini. Bukan orang sembarangan. Kita hadis berapa? Dari dulu itu aja.
Innamal a'malu binniyat. Udah jadi kiai gede apa itu juga. Ketemu siapa nasihatnya udah innamal a'malu binniyat itu aja deh. Udah jadi pendakwah. Anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muthalib maring Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Dawuh Kanjeng Nabi, ini Nabi berkata kepada pamannya, "Ya Abbas, wahai Abbas. Ya ammah, wahai pamanku." Paman ingsun. Ya ammah, wahai paman ingsun. Ala utika anata ora paring sapa ingsun. Kalau bahasa Indonesia maukah aku beri? Gitu. Mau nggak aku kasih? Ala huka ana anata atau ala anata ora paring sapa ingsun ka ingsun. Maukah aku memberikan sesuatu? Ala ahyuka gitu ya. Anata ora paring kehormatan sapa ingsun ka ing sira, mau enggak aku kasih kehormatan? Ala apalu anata ora gawe sapa ingsun kalau bika kalon sira asrohi solin ing 10 pekerti, maukah aku berbuat kepada engkau 10 pekerti? Ida anta ing dalam nalikane agawe sapa sira pa'alta agawe sapa sira dalika ing mekon asrohi sol ghafarallahu laka dzambaka ghafara maka ngampura sapa Gusti Allah laka manisira dzambaka ing dosa sira. Kalau engkau wahai paman melakukan 10 hal, maka Allah akan menghapus dosa, mengampuni dosa. Ini Nabi sama pamannya. Mau nggak aku kasih pemberian, wahai paman, kasih anugerah, kasih satu kehormatan, penghormatan. Kalau engkau melakukan 10 hal, maka Allah akan mengampuni dosa. Awalahu ing dalam kawitane danbu wa akhirahu lan akhire danbu. Mulai dosa pertama kali balik sampai akhir dosa diampuni. Iya kan? Kalau kita mulai usia 15 tahun mungkin tuh, usia 15 tahun mulai balik sampai dari awal ke akhir. Nah, kan kita nggak ujung-ujung soleh begini, ujung-ujung gaji, pernah begini, dari awal dan akhir dosanya diampuni. Ya pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dulu pernah syirik, ya kan, kemudian masuk Islam. Wa qadimahulan kunone dan bu wadi saulan anyare dan bu, baik dosa yang kuno maksudnya yang dahulu maupun dosa yang baru diampuni semuanya. Baik dosa yang dahulu maupun dosa yang baru. Wa khata'ahu lan lupute dan bu wa amdahu lan sengajane dan bu atau zanbak ya. Baik dosa yang nggak sengaja maupun dosa yang disengaja diampuni semuanya, yang awal, yang akhir, yang dahulu, yang baru, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wa sagiraulan cilike dambak dosa yang kecil, wa kabiraulan gedene dambak baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Wasirrahu lan nyamare dambak atau dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, nggak ada teman kita yang tahu, ya kan, hanya dia doang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, dosa itu diampuni dosa itu pun. Wala niatau lan ngedenge dan bak atau dosa yang kamu terang-terangan. Ini luar biasa loh, dosa yang awal, dosa yang akhir, yang dahulu, yang baru, yang sengaja nggak sengaja, yang kecil maupun yang besar, dosa yang kita rahasiakan ataupun yang terang-terang. Kadang-kadang banyak yang rahasianya. Orang tahunya kita soleh, ada boro-boro. Antusolia, nih kata Kanjeng Nabi kepada pamannya, antusolia rupane antusila hendaknya yenta solat panjenengan atau solat seposiro. Arba rokatin ing papat pirang-pirang rokaat, solat 4 rokaat.
Kalau kamu pengen dosa diampuni, itu dosanya kayak tadi tuh. Sholat 4 rakaat. Sholatnya boleh 2 rakaat 2 rakaat, boleh langsung 4 rakaat. Kalau kita dulu nih guru-guru kita ya 2 rakaat 2 rakaat. Karena ada hadis Nabi sholatul lail masna. Sholat malam nih 2 rakaat 2 rakaat. Itu dulu apa sholat sama guru nih 2 rakaat 2 rakaat. Takra'u hale maca sopo siropi kuli rokaatin dalam saben-saben rakaat Fatihatul kitab ing surah Fatihah wa suratan surah. Setiap rakaat baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah. Nah, enggak apa-apa yang apalnya iki. Kemudian faida parogta, maka nalika wis rampung sapa sira minal qiraati saking baca surah. Bis kan habis Fatihah baca surah. Anggap udah kuliah yang apalnya ya. Wa anta halatu sira fi awal rakaatin dalam kawitan rakaat. Wa anta halatu sira iku qaimun kang ngadeg. Kamu berdiri kul tamak mengucap sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asarota 15 kali. 15 kali. Jadi kita nih soli sunat tasbih salatnya. Ini sholat tasbih mesti nanti ya, sholat tasbih ya. Habis baca biasa doa iftitah ya. Doa iftitah kemudian Fatihah. Ya, habis Fatihah baca surah yang kita hafal aja. Surah. Nah, itu jangan sujud dulu. Setelah surah tuh baca tasbih 15 kali. Jangan sujud, jangan ruku dulu. Baca tasbih 15 kali. Tuh ya. Penting loh ini dosa kita. Mana tadi nih? Kemudian sumatar kau nolai ruku sapa sira. Patakulu maka ngucap sapa sira. Ha ing subhanallah alhamdulillah wa anta halu sira iku ra kena kang ruku asron kalawan 10. Kita ruku. Ruku kita biasa baca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim 3 kali ya. Habis itu baca tasbih 10 kali. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ya. Kemudian setelah itu summa tarpaun oleh ngangkat sapa sira saka ing sira sira minar ruku sang ruku. Kemudian mengangkat kepala dari ruku, maksudnya tidak. Ketika itidal patakulu maka ngucap sapa sira la maring subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron kalau 10 kali. Di itidal kita baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 10 kali. Nanti hitung ya rakaatnya berapa jumlahnya. Kemudian sumatas judun oleh sujud sira karena kan udah tidak sujud. Patakulu maka ngucap sapa sira laha maring subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wa anta sira ku sajidun kang sujud. Kamu baca tasbih lagi ketika kamu dalam keadaan sujud asron kalau 10. Sujud kita biasa dulu baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Setelah sujud sumatar paunoli ngangkat sapa sira saka ing sira minas sujudi sanging sujud berarti duduk di antara dua sujud. Patakulu maka ngucap sapa sira la maring subhanallah alhamdulillah wallahu akbar asron kalau 10. Wa anta aluti sira iku jalisun kang lungguh. Ketika engkau baca tasbih itu engkau dalam keadaan duduk baina sajdataini ing dalam antarane sujud. Jadi ketika setelah baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warjukni wahdini wafini kita baca tasbih lagi 10 kali. Ya. Setelah itu sumatas judu noli sujud sira sujud lagi kan sujud yang kedua patakulu maka ngucap sira subhanallah ha ing subhanallah alhamdulillah
Wa anta utai sira iku sajidun kang sujud asron kalon 10. Kemudian sujud lagi setelah baca subhana rabbiyal a'la, baca lagi tasbih 10 kali. Setelah itu sumatar pau toli ngangkat sapa sira rasa kang sira minasujud yang sujud. Patakulu maka ngucap sapa sira aha ing subhanallah alhamdulillah akbar asron kalon 10. Itu dalam duduk istirahat. Jadi setelah sujud kedua nih duduk dulu baca tasbih 10 kali. Tinggal langsung bangun. Kan kita biasanya juga duduk dulu. Iya kan? Duduk dulu sebentar baru bang. Nah, dalam duduk istirahat nih baca apa? Tasbih 10 kali. Jadi jumlahnya satu rakaat berapa tuh? Hah? 75. Iya kan? Jadi 2 rakaat. 4 rakaat. Itu. Jadi kalau rakaat kedua kan gantinya duduk istirahat itu tahiyat awal. Ya kalau sholatnya 2 rakaat tahiyat akhir. Kalau 4 rakaat ini tahiyat awal. Gitu. Sama kesononya sama. Jadi tahiyat dulu. Hah? Salat tasbih ini boleh malam, boleh siang juga. Tapi ya abdalnya malam. Karena ini ceritanya malam kan? Oh. Kalau boleh boleh. Padzalika maka utawi mekon tasbih subhanallah alhamdulillah iku khamsun 5 wa sabuna lan 70 fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat. Jadi jumlahnya dalam setiap rakaatnya jadi 70 tab'al agawe sapa sira zalika mekon 75 bi arba'i rakaatin ing dalam 4 rakaat. Laksanakan dalam 75 itu dalam 4 rakaat. Berarti 75 kali 4 berapa, Dik? Kali 4. 75 kali 4. Tadi dibaca. Ya, hah? Ya, ratus. Pak Ilham Tapal, benar. Kelewat ya. Ini stato talamun mampu sapa sira. Kalau kau mampu antu solia yenta salat sapa sira, ini nasihatkan yang lain kepada pamannya ya. Kalau kau mampu wahai paman salat ha ing arba rakaatin fi kulli yaumin marratan, setiap hari sekali. Kalau mampu setiap malam sekali. 4 rakaat maksudnya. Kalau mampu. Silakan. Pak Al lakukan kalau mampu setiap malam. Fa'ilam tapal kalau nggak mampu kamu nggak fa'ilam tapal maka lamun orang ngelakukan sapa sira papi kuli jumatin makin saben-saben saminggu marrotan kalau seambalan maksudnya papi kuli jumatin seminggu. Kalau nggak mampu setiap malam seminggu sekali tasbih itu tuh kan masih dikasih kompensasi. Kalau mampu laksanakan tiap malam. Sibuk ya Nabi, biasanya langsung ditawar gitu ya Nabi. Kalau misal sibuk ya udah seminggu sekali aja. Fa'ilam tab'al maka lamun ora agawe sapa seminggu sekali sibuk misalkan karena banyak tugas negara, tugas agama, tugas pamajikan, tugas udah banyak tugas. Maka katakan Nabi papi kuli sahrin marrotan. Maka ing dalam saben-saben sebulan marrotan sama. Ya udah sebulan sekali kalau nggak mampu. Nabi bijaksananya luar biasa. Sebulan sekali. Fa'ilam tapal sebulan masih sibuk terus juga. Fa'ilam tapal lama kalau orang gawe sapa sira papi kulisan natin marrotan. Mangkana saben-saben setahun marrotan kalau sambalan ya udah. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali. Kamu cari waktu yang paling santai deh itu dari setahun. Misal saking sibuknya masa setahun nggak ada satu hari yang ya vakum ya mesti ada aja orang. Fa'ilam tab'al maka lamun ora gawe sapa sira papi umrika maka ing seumur sira maratan kalau seambalan setahun sekali ke sibuk seumur hidup sekali. Udah terakhir tuh. Terakhir. Jangan sampai kita seumur hidup gak melaksanakan. Terlaluan kalau nggak laksanain ya. Makanya nanti bis pulang dari sini laksanain. Syukur setiap malam, nggak bisa seminggu sekali.
Nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Tapi kalau seumur hidup nggak lu, ya nggak lama, ya udah itu bisa kan cara melaksanakannya ya. Wa'lam anna sholat tasbih muraghabun fiha yustahabu ayyatadaha fi kulihin wallahu alam bisawab. Tendang ya rin ya mana ya siapa yang hapus Tapi Ustaz penempatan tasbihnya kan ada yang mengatakan sebelum Fatihah membahasnya. Iya emang ada tapi saya sholatnya kayak tadi tuh. Yang ini. Dari saya pernah mau guru saya begitu. Jadi no riwayat. Betul ada ini ya ada betul. Ya ini riwayat yang di sini ya sama kayak tadi. Yang cuma beda penempatan. Kalau boleh semuanya dua-duanya. sebelum rukuk. Itu deh. Enak udah gampang tadi kan, paham kan ya? Udah jelas banget.